الفاتحة أن الله تقبل الصلاة والدعاء ثم إلى الله والمؤمنين ووالديكم وأخواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن الله يبشرهم برحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلم درجاتهم في الجنة ويتبعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا ببركات النفعات في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على حبيبك ورسولك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا اهل الدرس يا اهل الباطن يا اهل النور ويا اهل النور بجاه من بركة الاولياء والشهداء والصالحين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita bertemu di tempat yang sederhana ini dalam rangka mengirimkan doa kepada yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga almarhum diterima segala amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kegelapan kesalahan almarhum pun diampuni dan diganti dengan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring pula keharibaan Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Keluarga pemangku duka yang saya hormati, semoga Allah memberikan kepada keluarga kemampuan, ketabahan, keikhlasan dalam menerima musibah duka yang datang di tengah-tengah keluarga. Yang saya hormati pula orang tua kita, Bapak Anwar Maku, Bapak Imam Masjid Ustaz Saifuddin Musar, Ketua Badan Takmir Bapak Haji Anton Awi, yang sudah mewakili keluarga, Bapak Harun. Ini ada senior-senior ini. Ini kalau saya sebut satu-satu ini jam 12 berkelar. Tidak mengurangi rasa hormat. Insya Allah kita semua dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu al-muazzin, al-muazziyat, para pekabung yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Imam, Bapak Ustaz Sudirman Musa, kalau almarhum ini sakitnya di Nabire, wafatnya di Bitung. Artinya almarhum ini beraktivitas mencari nafkah di Nabire. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Idza arada Allah biqabdil 'abdi faj'ala lahu ilaiha bi ardin hajatun." Artinya, bila Allah mempunyai rencana untuk mencabut ruh seorang manusia di satu tempat, maka Allah akan menjadikan kebutuhan hajat dia di tempat itu. Setelah ia tiba di tempat itu,
disitulah Allah wafatkan hamba yang diinginkan Allah. Jadi kadang-kadang kita manusia suka menyalahkan sesuatu. Contoh, ada bagus-bagus, ada duduk bagus-bagus, ada cerita-cerita bagus-bagus. Entah kenapa tiba-tiba dia berdiri, mengingat kunci motornya ada di seberang jalan. Dan subhanallah, ketika dia menuju tempat di mana motor diparkir, waktu kembali ke tempat itu, ia ditabrak oleh kendaraan dan ia wafat. Asbab lupa kunci itulah yang dimaksud oleh Nabi. Faja'ala lahu ilaiha bi ardi. Allah jadikan suatu hajat di suatu tempat sehingga ia datang ke tempat itu. Maka itulah tempat kematiannya. Bisa dipaham? Itu hadis Rasul. Sekarang ayat Quran. Quran surah Luqman ayat 34. Ada 5 rahasia kegaiban yang Allah tidak ajarkan kepada manusia. Yang pertama yang disebut dengan kapan datangnya kiamat. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui turunnya hujan. Yang ketiga, tidak ada yang mengetahui apa yang dalam rahim. Dan yang keempat, tidak ada yang mengetahui di bumi mana ia akan dimatikan oleh Allah. Serta yang kelima, tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan ia buat dan dapati di hari esok. Quran surah Luqman ayat 34. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha khabirun alim. Demikian bunyi ayat itu. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, hajat yang Allah jadikan di suatu tempat itu hanya merupakan bahasa kita adalah malakul maut sedang memanggil dia, tapi bukan di tempat di mana ia berada, tapi di mana yang Allah kehendaki. Maka disitulah Allah jadikan hajat sehingga calon mati datang ke tempat itu. Bisa dipaham, Bu? Jadi jangan pernah menyalahkan apa-apa dan jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Bila ada satu sebab Allah jadikan seseorang menemui kematian. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bil 'abdi khairan dassalahu." Qil wa ma tusluhu ya Rasulullah? Qal yuwaffiquhu li amalin salih qabla mautihi. Demikian Nabi mengatakan kepada sahabatnya. Nabi mengatakan, sesungguhnya bila Allah berkehendak menjadikan seseorang mati dalam keadaan baik, maka Allah akan cuci dan bersihkan dia. Sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma ghusluhu? Dengan apa Allah bersihkan orang itu? Kata Nabi, yuwaffiquhu li amalin salih qabla mautih. Maka Allah beri dia petunjuk, Allah bimbing orang itu untuk melakukan hal-hal baik sebelum datang kematian. Kadang kita melihat orang ini luar biasa maksiatnya. Kadang kita melihat orang ini paling tepat kalau berbuat kejahatan dan keburukan. Tapi bila Allah menghendaki ada kebaikan untuk dirinya sebelum datang kematian, Allah bimbing dia untuk dekat kepada Allah melalui ibadah, melalui kebaikan, melalui belajar agama lebih dalam, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika dia menemui kematian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Artinya keadaan akhir umur manusia nampak
jelas sebagaimana kebiasaan hidupnya. Demikian pula nanti di yaumil qiyamah, di hari berbangkit, Allah akan bangkitkan setiap orang sesuai dengan keadaannya waktu mati. Mati bunuh diri, di yaumil qiyamah Allah bangkitkan ia dalam keadaan memegang pisau dan menikam-nikam dirinya. Sebagaimana keadaan matinya, begitu pula keadaan ia dibangkitkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bermohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tutup kebaikan kami, jadikan keburukan kami kebaikan sebagai penutup. Ya Allah, jangan kau biarkan hamba-Mu ini dalam keadaan bermaksiat sepanjang hidup, sehingga kami tidak pernah mengenal lagi yang namanya kebaikan. Ini doa yang harus diminta, Ibu. Kapan mintanya? Di waktu salat bisa, di waktu duduk berzikir, di waktu kita bersalawat. Minta kepada Allah agar Allah jadikan akhir hidup kita dalam keadaan baik. Karena dengan itu pula, keadaan itu Allah bangkitkan kita di yaumil qiyamah. Bisa dipaham, Bu? Halo? Bisa dipaham? Baik. Mau dengar satu kisah? Tolong perhatikan cerita ini. Seorang murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibu, tahu itu Syekh Abdul Qadir Jailani siapa? Tahu, Bu? Tidak ada yang tahu? Sama, saya juga tidak tahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu, beliau adalah seorang ulama besar, ulama yang diakui ilmunya oleh para ulama, dan beliau pula diakui oleh para wali-wali Allah yang hidup di masa itu. Dan ia pun diangkat oleh Allah menjadi rajanya, pemimpinnya para wali di masa itu. Sehingga beliau bergelar Sultanul Awliya, artinya rajanya para wali. Ini rajanya para wali. Nah, rajanya para wali. Suatu saat ia mengajak murid-muridnya berjalan di dalam kota. Maka ikutlah beberapa orang muridnya menyertai gurunya. Di tengah jalan berpapasanlah beliau bersama murid-muridnya tadi dengan seorang laki-laki yang sedang teler. Tahu teler? Apa? Mabuk. Ada dua teler, Bu. Es teler dengan teler cap tikus. Dalam keadaan mabuk, si laki-laki pemabuk ini berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa katanya? Ya Maulaya, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadir? Artinya, wahai Tuhan, apakah Tuhan kami ini sanggup atau tidak sanggup? Ini pertanyaan si pemabuk kepada beliau. Apa jawab beliau? Na'am, huwa qadir. Ya, Allah mampu. Bertanya lagi si pemabuk dengan pertanyaan yang kedua. Ya Maulaya, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadir? Hai Tuhan, apakah Allah Tuhan kami mampu atau tidak mampu? Dijawab lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Na'am, huwa qadir. Ya, Allah mampu. Bertanya lagi si pemabuk dengan pertanyaan yang ketiga. Ya Maulaya, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadir? Apakah Tuhan kita sanggup atau tidak? Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani menangis terseduh-seduh, seakan-akan tangisan yang takkan berakhir. Air mata jatuh berderai. Beliau tersungkur sujud dan minta ampun serta beristighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah.
untuk pertanyaan yang ketiga tadi. Jangan dipukul Pak, itu saya ingat. Biar dia saja Pak, dia lagi mencari cinta. Murid-murid beliau merasa heran. Kata muridnya, "Ya Maulana, wahai guru kami, apa yang membuat engkau menangis sehingga air matamu jatuh berderai seakan-akan tak mau berhenti untuk pertanyaan yang ketiga ini? Bukankah pertanyaan yang pertama sama dengan yang kedua, dan yang kedua mirip dengan yang ketiga? Kenapa yang pertama engkau mengatakan ya Allah mampu, dan yang kedua ya Allah mampu, tapi yang ketiga engkau tak sanggup menjawabnya, bahkan tangisan sebagai jawaban?" Dalam keadaan seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mulai menenangkan hatinya. Setelah ia merasa tenang hatinya, dia pun berkata kepada murid-muridnya, "Wahai anak-anakku, dengarkanlah. Allah memberitahukan kepadaku apa yang dimaksud dengan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama dia berkata, 'Hai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah mampu menerima dosaku dan menerima taubatku yang begitu banyak, yang sepanjang hidupku dihiasi maksiat dan dosa? Apakah Allah mampu mengampuniku?' Maka aku pun menjawab kepadanya, 'Ya Allah mampu.' Dan ketika dia bertanya yang kedua, 'Apakah Allah mampu menjadikan orang yang nista seperti saya ini menjadi orang yang saleh seperti Anda?' Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, 'Ya Allah mampu.' Tapi ketika ia bertanya yang ketiga, 'Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah mampu menjadikan orang saleh seperti engkau menjadi hina penuh dosa sepertiku?' Aku baru sadar, bila pertama dan kedua Allah sanggup, maka yang ketiga pun pasti Allah sanggup menjadikan orang baik menjadi buruk. Maka hikmah dari kisah ini, jangan pernah merasa jadi baik dari orang lain, apalagi merasa Allah tidak akan mungkin mengampuni manusia yang berbuat salah. Ibu tahu namanya nikmat? Tahu? Tahu. Ibu tahu namanya musibah? Tahu. Kalau nikmat datangnya dari mana? Dari Allah sang pemberi nikmat. Kalau musibah Pak datangnya dari mana? Dari Allah sang pemberi musibah. Ulama-ulama yang dekat hatinya kepada Allah, ingat, ulama-ulama yang hatinya dekat kepada Allah, ketika datang nikmat dia bersyukur kepada Allah, ketika datang musibah ia pun bersyukur kepada Allah dengan musibah itu. Kenapa? Orang yang hatinya dekat dengan Allah, ketika datangnya musibah dia bersyukur, sebab dia tahu bila nikmat yang datang itu datangnya dari Allah yang Maha Pengasih. Dan bila musibah itu datang, ia pun tahu dari siapa musibah itu, dari Allah yang mencintai. Ingat Bu, dengan musibah Allah sedang menegur kita. Dengan musibah Allah sedang menyapa kita. Dengan musibah Allah sedang mengingatkan kita. Dan dengan musibah pula Allah rindu kita memanggil nama Allah. Hanya orang yang ada musibah yang memanggil Allah. Namun kebanyakan diberi nikmat lupa kepada Allah, walaupun hanya dengan sebutan alhamdulillah. Betul? Kira-kira kalau ibu-ibu dapat undian, apa yang ibu-ibu ucapkan? Hah? Ibu-ibu kalau menang undian, apa yang ibu ucapkan? Hah? Tidak pernah saya dengar alhamdulillah. Tidak pernah saya dengar orang dapat undian dia bilang alhamdulillah. Itu alhamdulillah untuk barang-barang yang baik, Bu. Bukan untuk hal-hal yang ada dosa. Contoh, mencuri ayam. Setelah ayam dipotong dia baca bismillahirrahmanirrahim.
Setelah dimasak dia baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Boleh? Ucapannya benar, doanya benar, tapi caranya yang salah. Jadi paham? Jadi kalau ibu-ibu dapat undian, ibu-ibu ucapkan apa? Hah? Astagfirullah. Yakin? Terus kenapa ibu-ibu mau menerima? Hah? Istighfar apa artinya? Ketika ibu tahu bahwa nikmat itu Allah berikan dalam bentuk jalur yang salah, ibu berkata apa? Astagfirullah salah. Alhamdulillah sudah salah. Yang betul adalah alhamdulillah kita dapat. Ya Pak Kuku dulu baru alhamdulillah. Itu yang betul. Kenapa itu betul? Karena dia awali dengan Jadi paham, Bu? Yang berikut. Surga yang berapa tadi? 2. Ya? Kedua tadi. Yang ketiga, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.